Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini, mari kita mulai ibadah kita di dalam ibadah WA. Kalau sampai saat ini situasi dan kondisi masih belum memungkinkan untuk kita beribadah di gereja, tetapi yakinlah dan percaya hadirat Tuhan tidak terbatas. Dia mampu untuk menebus setiap hati yang rindu untuk melayani Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita dengan satu pujian, Tuhan Kaulah Pengharapan.
Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, lewat pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan, lewat perpanjangan umur, kekuatan, kesehatan yang masih Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terlebih pada kesempatan ini, Engkau memberikan kesempatan di mana kami boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu lewat ibadah PA yang Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kehidupan kami. Lewat ibadah ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh termotivasi, dan kami semakin mengasihi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan pada kesempatan ini, baik yang mimpin pujian, yang memainkan musik, demikian pula petugas LCD maupun operator dalam penayangan ini, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah pengurapan daripada Roh-Mu yang kudus Tuhan turut sertakan, sehingga pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi setiap sidang jemaat-Mu, dan mereka semakin diteguhkan imannya. Terima kasih Bapa. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah ini, yang ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, kami tolakkan, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menguasai hati kami, pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Biarlah dengan hati yang gembira kita datang kepada Tuhan untuk bisa kita memuji dan memuliakan nama Tuhan apapun keadaannya saat ini. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sempurna, penyertaannya, perlindungannya kepada kita, memberikan keamanan dan kenyamanan di tengah-tengah badai yang saat ini tidak menentu. Puji nama Tuhan, kita akan pujikan satu pujian arti kehadiran. Oh
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita, mempersiapkan diri, mempersiapkan hati menerima kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita dalam kesempatan ini. Bapak Surgawi, kami bersyukur pada kesempatan ini yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji dan memuliakan mengagungkan nama-Mu, dan biarlah setiap persembahan pujian kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, karena ini kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau adalah satu-satunya yang kami andalkan di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu saat ini. Kami menyadari akan keterbatasan kami, dan kami tidak akan bergantung kepada siapapun kecuali kami hanya mengandalkan Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami di dalam mengarungi kehidupan saat ini ya Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu yang akan menentukan kami, yang akan menguatkan kehidupan kami, sehingga kami boleh melangkah dengan pasti, karena kami melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang berpercayakan dalam kesempatan ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Lengkapi hamba-Mu dengan hikmat-Mu, pengurapan Roh yang kudus boleh Tuhan nyatakan, sehingga setiap kebenaran firman-Mu boleh termaterai di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Roh yang kudus akan memampukan kami, boleh kami hidupi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pada kesempatan ini kita boleh dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dan PA kita masih membahas di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat ini menasihatkan kepada kita bahwa kita di dalam dunia ini hanya sebagai pendatang atau sebagai perantau. Dan memang dunia yang kita tempati saat ini bukan tempat tinggal kita yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Betapa celakanya kalau harapan kita hanya kepada dunia, apalagi saat ini keberadaannya seperti ini. Apakah kondisi seperti ini? Itu yang menjadi harapan kita. Namun Alkitab boleh menuntun kepada kita, boleh membimbing kita, boleh mengarahkan kehidupan kita, bahwa sebenarnya kehidupan kita ini menjadi warga kerajaan Allah, karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Ketika Dia mati di atas kayu salib, kita dipindahkan dari warga dunia ini menjadi warga kerajaan Allah. Dan beberapa sifat warga kerajaan Allah sudah saya sampaikan, dan yang terakhir, sifat warga kerajaan Allah itu adalah mengampuni. Kalau orang itu tidak bisa mengampuni, maka dia terikat dari keinginan-keinginan daging. Karena sifat daging itu tidak bisa mengampuni. Sifat daging itu hanya menyimpan kepahitan, menyimpan sakit hati, menyimpan dendam, dan kalau itu tidak dibereskan
sebabnya di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, kita dituntut oleh firman Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bisa mengejawantahkan bahwa kita adalah warga kerajaan Allah, yaitu memiliki sifat yang bisa mengampuni. Kita menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial dan harus atau pasti bersosialisasi dengan yang lain. Ketika Allah menciptakan manusia seorang diri, yaitu Adam, maka Allah mengatakan bahwa tidak baik manusia itu seorang diri, sehingga Tuhan menciptakan seorang pendamping, seorang teman, yaitu yang bernama Hawa. Jadi kalau manusia itu menyendiri, itu tidak baik. Nah, itu sebabnya manusia itu disebut adalah makhluk sosial, harus berhubungan dengan yang lain, tidak bisa hidup sendiri. Dan itu sangat terbukti ketika manusia itu dilahirkan. Dia tidak bisa lahir dengan sendirinya, lahir dengan secara otomatis, tetapi membutuhkan orang lain untuk menolong. Setelah anak itu lahir, masih dalam bentuk baby, dia juga belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, membutuhkan pertolongan orang lain. Ketika sudah menjadi anak-anak, dia tidak bisa berjalan sendiri, tetapi juga membutuhkan orang lain yang membimbingnya, yang menuntunnya sehingga dia bisa berjalan. Ketika usianya sudah mencapai 5-6 tahun, mereka perlu pendidikan supaya bisa membaca, bisa menulis. Dia tidak bisa mengerjakan sendiri, tetapi membutuhkan orang lain. Bahkan sampai akhir hidupnya, dia masih membutuhkan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan di dalam kita membangun hubungan satu dengan yang lain, yang sering kali terjadi perselisihan, ketidakcocokan, ketidaksamaan pendapat. Ketika terjadi ketidakseragaman, bisa saja timbul sakit hati, bisa timbul kekecewaan, bisa timbul dendam, dan lain sebagainya. Tidak perlu berbicara orang yang jauh dari kita. Dalam satu keluarga saja, seringkali kita juga bisa berselisih paham satu dengan yang lainnya. Ya mungkin istri dengan suaminya, suami dengan istrinya, orang tua dengan anak. Itu yang seringkali terjadi, kesalahpahaman di antara kita. Jikalau kita mengalami hal yang seperti ini, marilah sebagai warga kerajaan Allah kita harus bisa mengampuni, baik di dalam membangun hubungan keluarga, baik membangun hubungan bersama dengan jemaat, lingkungan kita sekitarnya, maupun dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita terjadi pergesekan, marilah kita bisa mengampuni kepada mereka. Seringkali dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi persoalan, yang ada itu bukan saling mendukung, bukan saling memecahkan inti dari persoalan, tetapi justru saling menyalahkan satu dengan yang lain. Di tengah-tengah kondisi yang kita hadapi bersama saat ini, marilah kita tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain, apalagi yang menyalahkan pengambil kebijakan saat ini, ya. Tetapi biarlah kita sebagai warga kerajaan Allah boleh saling, dan kalau mungkin tidak cocok dengan hati
kita akan menutup rukun agawi santoso, cerah agawi berubah. Nah, untuk itu marilah kita terus bangun kebersamaan kita, kesatuan kita. Jadi pengampunan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Selama kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, kita tidak akan bisa bersatu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mengatakan bahwa pengampunan itu dilakukan oleh Bapa sendiri. Bapa itu adalah pemilik kerajaan Allah. Nah, kita sebagai warganya, kita juga harus memiliki sifat pengampunan. Dan tidak hanya Bapa yang melakukan, tetapi Tuhan Yesus Kristus juga melakukan yang disebut pengampunan ini. Ya, mari kita baca Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8. Langsung saja ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yohanes 8 ayat yang ke-10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ini peristiwa yang tidak asing lagi bagi kehidupan kita, di mana Tuhan menghadapi seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang bersama masyarakat pada saat itu mendapati dia, perempuan ini, berbuat zina, ditangkap lalu dibawa kepada Tuhan. Namanya ahli Taurat, namanya orang Farisi, mengerti akan hukum agama, bahwa orang yang berbuat zina harus dilempari batu sampai mati. Ini hukum agama pada waktu itu, pada saat itu. Jadi kalau orang itu berbuat zina, sudah tidak ada harapan untuk hidup dan mati yang sangat mengerikan. Dia harus dilempari batu sampai mati. Ini adalah hukumnya. Ya. Jadi semua orang membawa perempuan ini di hadapan Tuhan untuk tujuan mencobai Tuhan, apa pendapat Tuhan tentang wanita yang berbuat zina ini. Namun Tuhan penuh dengan hikmat. Sebelum Tuhan memutuskan apa yang harus dia lakukan, dia menyatakan, "Siapakah di antara kamu yang tidak berdosa, biarlah mereka melempari batu perempuan ini." Mulai dari yang tua, yang muda, sampai yang kecil meninggalkan tempat itu satu persatu, membuktikan tidak ada manusia yang tidak bersalah, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Wanita ini, seandainya Tuhan Yesus tidak hadir di sana, sudah mati dilempari dengan batu, baik oleh orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan masyarakat pada saat itu. Jadi sangat luar biasa kehadiran Tuhan itu boleh menyelamatkan manusia yang berdosa yang sedang menuju kepada kebinasaan. Jadi orang itu bisa mengampuni seseorang jikalau menyadari bahwa dirinya juga adalah orang yang berdosa, yang mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Selama kita tidak menyadari akan hal ini, kita tidak akan bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah dengan kita. Jadi ini yang dilakukan oleh Tuhan, ini yang dikerjakan oleh Tuhan. Dari wanita ini seharusnya
sangat bersyukur kepada Tuhan. Dia masih mendapatkan kesempatan memperbaiki diri. Dan itu yang dipesankan Tuhan di dalam hidupnya. Ketika orang-orang itu tidak ada yang menghukumnya, maka ayat yang ke-11 dikatakan, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini sebenarnya yang harus menjadi prinsip kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita ini sudah mendapatkan pengampunan daripada Tuhan, jangan sampai kita ulangi kembali. Kan ini dipesankan Tuhan tidak hanya kepada wanita ini atau perempuan ini, tetapi kepada kita semua. Ketika kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, jangan mengulangi kembali. Dan mari kita bersama tidak hanya memahami dan mengerti akan kebenaran ini, mari kebenaran ini kita realisasikan, kita ijawantahkan dalam kehidupan kita yang nyata. Memang tidak mudah untuk kita tidak mengulangi kembali akan perbuatan dosa. Seringkali kita pun juga masih jatuh bangun di dalam dosa. Marilah dalam kesempatan ini kita bersama-sama mohon kekuatan daripada Roh Kudus supaya kita mampu melakukan ini, tidak mengulangi kembali apa yang pernah kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, atau apa yang kita lakukan yang membawa kita kepada kebinasaan. Kalau seandainya wanita ini mengulangi kembali, sudah habis wanita. Kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun kita bolak-balik, ini mau sadar dan sadar, kita kan bolak-balik masih mengulangi dan mengulangi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tetapi Tuhan masih memberikan perpanjangan umur kita sampai hari ini. Itu adalah kemurahan, itu adalah anugerah Tuhan. Yuk mari kita bersama tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus saja bisa melepaskan pengampunan, seharusnya seyogyanya kehidupan kita pun harus melakukan hal ini. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-50. Ini dilakukan oleh Yusuf. Yusuf ini adalah orang yang begitu mengasihi kepada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-17 mulai. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka,
janganlah takut, sebab aku ini pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Apa yang dilakukan oleh Yusuf ini tidak mudah. Dia sangat menderita oleh karena ulah saudara-saudaranya ini. Dia dimasukkan ke dalam sumur, sangat menderita. Setelah dimasukkan di dalam sumur, dia akan dijual kepada saudara-saudara Midian, dibawa ke Mesir. Dia harus jalan kaki menembusi padang gurun yang tandus. Ya mungkin saudara-saudaranya naik kota, tetapi yang namanya budak belia dia harus jalan kaki. Betapa menderitanya Yusuf saat itu. Dia bukan pembantu. Kalau pembantu masih ada perlindungan hukum, tetapi kalau budak belia itu dibunuh pun tidak ada orang yang bisa membela. Tidak ada perlindungan hukum. Dia dijual kepada Potifar, menjadi budak di sana, menjadi pembantu di sana. Derajatnya sangat rendah, apalagi dia masih seorang yang muda. Itulah yang dialami oleh Yusuf. Dia sangat menderita oleh karena ulah saudara-saudaranya ini. Tetapi oleh karena ketekunannya dia takut akan Tuhan. Karena ketekunan dia untuk mengasihi kepada Tuhan, Tuhan selalu menyertai kehidupan Yusuf. Ya, ketika dia ada di tempat Potifar, ketika pekerjaannya diberkati Tuhan dan berhasil di sana, ada godaan lagi. Dia masuk di dalam penjara. Setelah dia menolong baik juru minuman maupun juru roti, dia pun dilupakan di sana. Banyak peristiwa yang menyakitkan kehidupan Yusuf. Banyak orang yang tidak peduli dengan kehidupan Yusuf. Boleh orang tidak peduli dengan kita, tetapi jangan pernah kita putus asa. Tuhan yang memperhatikan kehidupan kita. Dari sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari orang penjara diangkat oleh Tuhan menjadi orang kedua di negeri Mesir, menjadi penguasa di negeri Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia menjadi penguasa di sana, tentu ingat peristiwa yang menyakitkan itu selalu tergores di dalam hatinya. Itulah manusia. Kalau orang itu berbuat baik, itu jangan untuk kita ingat. Tetapi seringkali kalau orang itu sudah menyakiti kehidupan kita, walaupun mungkin hanya sekali, itu sulit untuk dilupakan. Jadi kebaikan mungkin bertahun-tahun kepada kita, tetapi sekali saja menyakitkan kita, bukan kebaikannya yang kita ingat, tetapi justru sebaliknya, kejahatannya yang kita ingat di dalam hidup kita. Saya yakin Yusuf tidak pernah melupakan peristiwa yang sangat menyakitkan di dalam kehidupan. Tetapi yang luar biasa, walaupun dia ada kesempatan untuk membalas
tidak membalas. Membalas kejahatan dengan kebaikan, walaupun saudara-saudara sudah datang sujud di depannya untuk menjadi budaknya, sampai seperti itu. Tetapi Yusuf tidak menjadikan dia menjadi budak. Seandainya Yusuf menghukumnya sekalipun, tidak ada orang yang bisa membelanya, karena Yusuf adalah penguasa saat itu. Tetapi yang luar biasa yang dilakukan oleh Yusuf, tidak hanya dia melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya, tetapi dia memelihara hidupnya sampai kepada anak-anaknya. Ini yang dikatakan oleh Tuhan di dalam firman-Nya, kalau musuh lapar, berilah dia makan. Kalau dia haus, berilah dia minum. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Saudara-saudaranya itu bagikan musuh bagi Yusuf ini, tetapi Yusuf tidak membalasnya, tetapi dia menjamin kehidupannya, menjamin keluarganya, menjamin anak-anaknya. Semua ditanggung kehidupannya oleh Yusuf, walaupun dia pernah disakiti dalam hidupnya. Itu yang dilakukan oleh Yusuf ketika dia dibukai hatinya, membuat orang lain, membuat dirinya menjadi sengsara oleh karena ulangnya. Ya mungkin saat ini kita juga mengalami hal yang sama, oleh karena ulah orang-orang yang kita kenal membuat kita menderita, membuat kita sengsara. Ya marilah kita melepaskan pengampunan ini, membuktikan bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Satu contoh lagi di dalam Filemon pasal 1, yaitu kehidupan Filemon. Filemon pasal 1 ayat yang ke-11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan melakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Puji Tuhan, ini adalah kehidupan daripada Onesimus. Onesimus itu adalah hamba daripada Filemon ini, tetapi dia melakukan pelanggaran, dia melakukan kesalahan, mencuri apa yang menjadi milik daripada Filemon, sehingga dia masuk penjara. Di dalam penjara dia ketemu dengan Paulus. Nah, setelah ketemu dengan Paulus memberitakan Injil kepadanya. Paulus menasihati dia sadar dan tidak mengulangi lagi apa yang pernah dilakukan. Maka lewat Paulus ini, Onesimus dikembalikan kepada Filemon. Dan memang Filemon dengan sukarela bisa menerima
Onesimus, walaupun dia pernah mencuri barangnya, dia pernah merugikan kehidupannya, dia bisa melepaskan pengampunan kepada Onesimus, tidak lagi dianggap sebagai hamba, tetapi sebagai saudara yang kekasih. Kalau mungkin kita juga pernah dirugikan dalam kehidupan kita, ya marilah kita melepaskan pengampunan. Kita bisa menerima dia kembali, kita bisa berteman kembali. Kalau mungkin kita seorang pengusaha atau pengrajin, mungkin bisa bekerja sama kembali kalau dia itu sudah berubah kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sifat warga kerajaan Allah. Sifat mengampuni dilakukan oleh Bapa, dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan harus juga kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita pujikan satu pujian. Sejauh timur dari barat. Tiada dapat perlindungan
Haleluya. Kami menyadari akan kehidupan kami ya Tuhan. Banyak hal yang sudah kami lakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Seringkali kami melanggar akan kebenaran-Mu. Seringkali kami menyakitkan orang lain. Seringkali kami melukai hati orang lain. Seringkali kami mengecewakan orang lain. Haleluya. Bahkan seringkali kami melukai hati Tuhan. Namun Engkau tidak memperhitungkan kesalahan kami, kekurangan kami. Tetapi Tuhan, Engkau menyediakan pengampunan di dalam kehidupan kami. Ketika kami mau datang kepada Tuhan dan mengakui kesalahan kami, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kalau Engkau tidak melihat kekurangan kami, tidak melihat kesalahan kami, Engkau selalu menyediakan pengampunan di dalam kehidupan kami. Biarlah demikian juga yang kami lakukan terhadap saudara-saudara kami, terhadap rekan-rekan kami, terhadap orang-orang yang ada di dekat kami, yang mungkin seringkali menyakitkan kehidupan kami, yang seringkali merugikan kami, membuat kami kecewa, membuat kami terluka. Biarlah kami juga bisa dan mampu meletakkan pengampunan kepada mereka. Terima kasih Bapa Surga, terima kasih. Biarlah Engkau terus menuntun kami, membimbing kami, supaya kehidupan kami semakin selaras dengan apa yang Engkau lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dalam minggu ini kita masih beribadah di rumah. Walaupun kita sementara waktu beribadah di rumah, tetapi jangan mengurangi kekhusyuan kita untuk kita mengikuti ibadah yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Pada hari Minggu nanti kita akan masuk di dalam ibadah raya yang disertai dengan perjamuan kudus. Walaupun di rumah nanti akan tetap dilayani oleh para majelis gereja. Ini saja yang dapat saya sampaikan menjadi perhatian daripada sidang jemaat Tuhan. Kita akhiri ibadah kita dengan satu pujian. Segala puji syukur bagi-Mu. Inilah ungkapan hati kami, yakni ibadah kami pada saat ini Tuhan. Hanya rasa syukur dan terima kasih yang kami naikkan kepada Tuhan atas pimpinan, penyertaan dan berkat yang sudah Engkau nyatakan lewat kebenaran firman-Mu pada saat ini.
Selanjutnya kami menyerahkan Bapak Ibu kami yang masih bergumul dengan kondisi kesehatannya. Kami tetap berdoa untuk Ibu Gembala. Kami serahkan untuk Ibu Sudarmiasih, untuk Ibu Yaya, untuk Ibu Nurwakid, untuk Ibu Amina, untuk Ibu Robi maupun saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin terganggu kesehatannya. Mari Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu jamaah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Firman-Mu memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berjalan hidup, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kami tetap berdoa untuk saudara kami Febri, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Demikian pula Janet yang ada di dalam kandungannya, jika waktu yang ditetapkan oleh Tuhan melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Rencana perbaikan tempat lahan parkir ke dalam tangan kami serahkan. Tuhan, Engkau yang akan melengkapi semua keperluan-kebutuhan ini, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menolong, Tuhan Engkau memberkati, Engkau memberikan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Secara khusus kami berdoa untuk tim medis yang saat ini sedang menangani kasus virus corona ini yang merambah ke berbagai tempat. Kiranya Tuhan Engkau menyatakan perlindungan, berikan kekuatan, kesehatan dan hikmat daripada Tuhan, supaya dapat mengatasi persoalan yang sangat menakutkan ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada peristiwa yang tidak dalam kendali daripada Tuhan. Terima kasih Bapa Surga. Kami menyerahkan saat ini untuk seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Kiranya Tuhan tetap jaga, Tuhan lindungi, beri kekuatan kesehatan kepada mereka. Tidak satu pun di antara jemaat-Mu yang menjadi korban daripada virus corona ini. Oleh karena perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan, jadikan jemaat yang bertanggung jawab untuk dapat menjaga kondisi kesehatannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau tetap menuntun sidang jemaat-Mu, supaya tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Rumah tangga, keluarga, kehidupan kita berkati Tuhan dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Segala usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan yang membuat mereka berhasil dan beruntung, supaya jemaat tidak melihat kondisi dan situasi saat ini, tetapi melihat kebesaran Tuhan yang sanggup mengadakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kami menyerahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari pre-kursa perguruan tinggi, walaupun sementara waktu harus belajar di rumah. Jadikan anak-anak yang tetap bertanggung jawab disiplin dalam pembelajarannya, dapat melakukan tugas-tugasnya semua dengan baik, dan jadikan berkat di dalam setiap pergaulannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh yang kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur yang diberikan